Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba belajar ya, walaupun secara online. Kita lanjutkan pembahasan praktikum kita ya. Hari ini kita akan coba belajar mempraktekkan tentang tabel. Bagaimana menggunakan tabel di aplikasi Word ya. Di sini saya sudah bukakan modul bab 8. Ini juga sudah saya share di Simakat ya. Modulnya nanti bisa sambil diamati ya, bisa sambil disimak videonya ya. Untuk tabel saya akan bukakan dokumen baru ya, agar teman-teman bisa ikut mempraktekkan step by step yang ada di dalam modul. Yang pertama kita akan coba membuat tabel ya. Sebenarnya mungkin teman-teman sudah familiar juga ya, tidak terlalu asing dengan penggunaan atau pembuatan tabel di Word ini ya. Kita akan coba merefresh kembali materi ini ya. Jadi kalau kita mau bikin tabel ya, caranya hampir sama ketika kita menginsert macam-macam shapes ya, ada icon. Nah, untuk tabel ya ada insert tabel sendiri di sini. Kemudian sebenarnya ini bisa bisa secara shortcut ya, membuat kolom tabel gitu ya, baris tabel seperti ini ya, bisa secara shortcut ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau nggak pakai shortcut ya, ada insert tabel ya. Jadi misalnya kita mau shortcut langsung bikin tabelnya berapa kolom, barisnya berapa kolom, bisa langsung dengan klik ini ya, klik lebar kolom dan tabel yang ada di sini ya, 10 kolom kali 8 baris ya. Atau bisa juga dengan klik insert tabel di sini ya. Jadi insert tabel nanti akan muncul kotak dialog yang kita diminta untuk menginput berapa kolom yang kita butuhkan. Kalau shortcut itu kan terbatas 10 kolom gitu ya, 8 baris, walaupun nanti tetap bisa ditambah sebenarnya, tetap bisa diedit jumlah kolom dan jumlah baris itu, tapi itu shortcut ya, langsung terbentuk tabelnya. Nah, kalau kita pakai menu insert tabel ini, kita bisa customize berapa kolom yang kita inginkan ya, misalnya 19, 20 dan seterusnya. Juga customize di berapa baris yang kita inginkan ya. Kemudian fix column width, jadi lebar kolom juga kita bisa customize ya. Apakah kita mau menentukan lebar barisnya sesuai dengan kemauan kita ya, sesuai dengan ukuran yang kita tetapkan ya, atau kita mau sesuaikan lebar kolom sesuai dengan konten atau isi dari kolom itu, atau kita mau sesuaikan lebar kolom itu sesuai dengan lebar halaman, lebar dokumennya ya. Nanti akan disesuaikan, akan diatur oleh Word untuk berapa lebar masing-masing kolom ya. Kita coba dulu untuk membuat kolom sesuai dengan kemauan kita ya. Kalau sudah klik OK. Itu kalau kita mau customize di tabel ya, menggunakan tabelnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau insert tabel tapi dari Excel, ini juga bisa ya. Jadi kalau kita klik kalau kita klik insert tabel from Excel, maka akan muncul halaman Excel, halaman sementara ya, halaman sementara. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar Excel, ada kolom A, B, C, D, E dan seterusnya, kemudian ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bisa kita insertkan, bisa kita buat tabelnya dulu di Excel, kemudian nanti insert di Word ya, yang barusan kita buat. Cuman
nggak kita ini kan ya, apa namanya, sama ininya, apa, sama cara buatnya ketika kita bikin Excel ketika kita bikin tabel di Excel ya. Tapi apa, nanti kita akan coba ini kan, apa, akan coba bikin yang langsung di Word ya. Saya tunjukkan saja ininya. Nah, kalau quick table ini lebih cepat lagi karena quick tables ini sudah termasuk konten, tapi memang kontennya terbatas ya. Kayak misalnya konten kalender yang sudah umum begitu ya, hari apa saja, terus sampai tanggal berapa. Tapi ini sudah tinggal pakai ya. Sudah tinggal pakai, tetap bisa di ini kan, tetap bisa diedit nantinya ya. Kayak misalnya quick tables berupa matriks ini sudah ada gradasi warnanya, sudah ada kontennya, nanti tinggal disesuaikan ya. Atau bentuk tables yang seperti ini, yang apa ya, subhead ya. Subhead itu berarti ada judul anak judulnya begitu ya, anak judulnya yang ini bisa kita edit juga ya. Nah, macam-macam tabel ini, macam-macam quick tables ini bisa kita pilih dan bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, kita coba dulu bikin tabel ya. Kita coba bikin tabel yang shortcut ya. Oke. Nah, ada di sini ya, sudah kita buatkan tabelnya. Ini saya acak ya, jumlah kolom dan jumlah barisnya. Nanti akan kita lihat praktikum di modulnya. Tapi sebelum praktikum di modul, kita lihat dulu di modul ada materi apa saja ya. Kemudian materi berikutnya adalah tentang format dan edit tabel ya. Yang pertama tentang mengatur lebar kolom atau baris ya. Mengatur lebar kolom atau baris sebenarnya sangat sederhana ya. Di dalam Word itu sudah disediakan fitur untuk mengubah dengan cepat kolom atau lebar kolom atau tinggi barisnya ya. Tinggal arahkan tinggal arahkan kursor di kolom yang kita ingin ubah, kemudian sampai bentuk kursornya begini ya, bentuknya kayak gimana ya, kayak gini ya, kayak tanda plus begini ya. Kemudian kalau sudah, klik double, kemudian tinggal digeser sesuai dengan kebutuhan lebar kolom yang kita inginkan. Begitu juga dengan tinggi baris ya. Sama, tinggi baris juga bisa kita sesuaikan, bisa kita customize ya. Arahkan kursor ke baris yang diinginkan, yang kita ingin ubah tingginya. Kemudian sampai kursor berbentuk tanda seperti ini ya. Nah, kemudian double klik di mouse ya, kemudian bisa digeret sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Itu cara mengubah lebar kolom atau tinggi barisnya ya. Untuk masing-masing kolom bisa disesuaikan seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ini ada cara kedua, cara ketiga ya kalau di modul ya. Cara kedua itu bisa menggunakan setting via layout tabel ya. Ini mungkin tidak saya jelaskan lebih jauh ya. Cara ketiga bisa diubah dengan kolom penggaris ruler ya. Ruler atau penggaris di halaman itu, di halaman tabel itu bisa juga. Tapi cara yang pertama tadi kayaknya sudah cukup gampang ya, sudah cukup bisa dipraktekkan. Materi berikutnya adalah tentang menambah kolom dan baris. Ini juga bisa kita edit dengan mudah ya. Kalau misalnya kita sudah punya tabel ya dengan jumlah kolom sekian, jumlah baris sekian, terus kemudian tiba-tiba ternyata kita butuh kolom baru ya, maka kita bisa dengan mudah membuatnya ya dengan menyorot misalnya kita mau nambah kolom, berarti kita sorot kolom yang kita ingin tambahkan ya.
Misalnya saya ketikkan aja ya, ini apa, kolom A, kemudian kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F misalnya, kemudian ini baris 1, baris 2, baris 3 misalnya ya. Ini untuk memudahkan penyebutan saja. Misalnya ternyata kita pengen menambahkan kolom antara kolom A dan kolom B. Kita bisa kita bisa letakkan kursor di kolom A ya. Atau kita bisa letakkan kursor di kolom B ya, mana aja yang bisa kita pakai boleh. Kalau misalnya kita letakkan kursor di kolom A, kemudian kita klik insert, klik kanan maksud saya ya, kolom A, kursor ada di kolom A, kemudian klik kanan, ada pilihan insert di situ. Nah, kalau kita mau bikin kolom setelah kolom A, berarti insert column to the right ya. Jadi maksudnya kita nambahin kolom, menyisipkan kolom di sebelah kanan kolom tadi ya. Itu insert to the right ya. Kalau misalnya tadi saya undo ya untuk mengubah. Kalau misalnya tadi kita letakkan kursornya di kolom B, berarti sebaliknya insert column to the left ya, maka akan muncul kolom baru ya, kolom baru sebagai insert sisipan ya. Sama kalau misalnya kita mau menyisipkan baris, kalau tadi menyisipkan kolom ya, kalau kita mau menyisipkan baris berarti sama, insert ya, rows above atau rows below. Kalau rows above berarti di atasnya, kalau row below berarti insert baris di bawah kursor ya. Kalau misalnya rows above berarti kita menyisipkan satu baris di atas. Tadi kursornya saya letakkan di angka 1 ya. Jadi barisnya ada di atas baris angka 1 tadi. Ya, gampang ya, itu menyisipkan kolom dan baris ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang menghapus baris atau kolom. Nah, ini sama, menghapus baris atau kolom, tinggal kita sorot baris atau kolom yang ingin kita hapus. Kalau sorot itu berarti bisa begini ya. Kita drag ya. Terus kemudian ya delete kolom, maka akan selesai. Sama kalau misalnya kita mau menghapus baris ya, kita juga bisa sorot baris yang ingin kita hapus, kemudian kita delete rows ya, gampang banget ya. Nah, yang berikutnya tentang menggabungkan kolom atau baris, atau istilahnya merger ya. Ini berarti kalau kita misalnya sudah punya kolom A, B, C, D, E ya, terus kemudian mau kita gabungkan kolom A dan B ya, tapi syaratnya kontennya nggak boleh tabrakan ya. Kalau misalnya kita mau gabungkan, misalnya kolom ini, dua kolom ini menjadi satu sel aja ya, kita mau menggabungkan sel yang ini dengan sel yang ini, mau kita gabungkan jadi satu sel, maka kita bisa sorot sel yang bersangkutan ya, kemudian klik kanan, maka klik merge cells, maka dua kolom yang tadinya dua cells, maksud saya sel yang tadinya ada dua sekarang jadi satu sel. Maksud merger tuh begitu. Kalau dua sel itu masing-masing punya konten, punya isi sel ya, maka ketika kita mau merge ya, kontennya jadi gabung, kontennya bergabung jadi satu ya, seperti kolomnya juga bergabung jadi satu, konten di masing-masing sel itu juga bergabung jadi satu ya. Ini bisa kita lakukan merger cell ini bisa kita lakukan untuk kolom dan baris manapun yang kita inginkan ya, selama berdekatan, bersebelahan ya. Jadi kalau misalnya mau gabung merger D dengan merger F ya nggak bisa, karena ada kolom E di tengah-tengahnya ya. Merger itu berarti digabung antara dua sel yang bersebelahan ya, itu merger cell ya. Pembahasan berikutnya tentang perataan teks dalam sel ya. Perataan teks dalam sel artinya
kalau di kalau di Word ini bukan tabel ya, di Word ketik biasa di halaman Word kan perataannya biasanya kita pakai ya, kalau misalnya kita ketik di halaman Word biasa perataan teks kan bisa kita pakai ini ya, di menu home, terus kemudian ada paragraf di sini, bisa rata tengah atau rata kiri, rata samping, rata kanan maksud saya, atau justified begitu ya. Itu kalau kita menggunakan kalau ketikan kita di halaman Word biasa. Tapi kalau misalnya kita mau membuat formatting teks dalam sel ya, misalnya kita mau bikin sel nah ini misalnya ini ya, misalnya AB di sini mau kita jadiin di tengah-tengah sel, beneran di tengah-tengah sel. Kalau centering secara horizontal itu bisa kita pakai tombol ikon ini ya, rata kiri, rata kanan, justified, rata tengah, itu bisa kita pakai tombol ini. Tapi kalau centering secara vertikal, jadi AB-nya ini pengen kita letakkan di tengah-tengah sini, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah ya, kita bisa kita bisa klik kiri ya, kemudian tabel properties. Nah, di tabel properties ini ya, di tabel properties ini bisa kita atur yang pertama, pengaturan tabel secara keseluruhan. Satu tabelnya ini mau ditaruh di atas teks, mau ditaruh di around teks ya, text wrapping ya, atau mau ditaruh di atas teks tapi centering, atau ditaruh di atas teks tapi rata kiri. Itu pengaturan tabel secara kesatuan tabel. Tapi kalau kita mau mengatur satu teks aja di dalam sebuah sel, maka kita klik sel. Nah, di sini di halaman ini kita bisa pilih mau ditempatkan di mana teks yang kita inginkan itu, apakah di top, artinya di bagian atas sel, ataukah di center ya, dari satu sel itu kita pilih tengah saja, kemudian atau di bottom ya, jadi kita letakkan teks di bawah sel itu ya. Kalau misalnya kita tadi pengennya di tengah, berarti kita klik center, maka AB ini ya, teks AB ini akan berada di tengah-tengah sel, baik secara vertikal maupun secara horizontal ya. Itu perataan teks dalam sel bisa dibuat seperti itu. Atau bisa juga kalau misalnya kita mau AB ini, teks ini kita atur secara ada namanya text direction. Text direction itu kita mintanya teks ditulis secara horizontal sebagaimana biasanya teks, atau kita mau teksnya itu ditulis jadi vertikal ya, vertikal menghadap ke dalam atau vertikal menghadap keluar, itu juga bisa diatur ya. Jadi kalau misalnya kita pilih teksnya secara vertikal kemudian oke, maka teks AB akan berubah arahnya ya secara vertikal, nggak kayak tadi horizontal ya. Jadi kalau tadi kan teksnya horizontal begini nih, saya perpanjang teksnya ya, misalnya kalau tadi kan kalau ini kan teksnya secara horizontal dalam sel. Kalau misalnya kita mau jadiin teks itu vertikal ya, maka kita bisa klik text direction ya, text direction. Saya ulangi ya biar nggak ketinggalan, sebentar ya. Kita sorot teksnya, kemudian klik kanan, kemudian text direction ya, kita pilih teks yang vertikal. Oke, nah jadilah
teks itu menjadi teks yang vertikal. Ya. Itu mungkin pembelajaran materi yang bisa kita coba praktekin di bab 8 ini, pembuatan tabel ini ya. Ini ada praktikum ya. Praktikum ini sifatnya kita coba nah, ada tabel, mohon maaf karena memang ini gambarnya JPG ya, dan gambarnya jadi nggak terlalu jelas. Silakan nanti dibuat tabel seperti ini. Yang saya tekankan ya adalah dalam hal merger selnya ya, karena di sini ada beberapa sel yang itu gabungan dari beberapa sel kan. Misalnya di sini kan kayak reguler ini ya, sel yang isinya reguler ini adalah merger dari 3 baris ya kan, karena di baris di kolom berikutnya ini 3 baris. Reguler ini terdiri dari tulisannya nggak terlalu jelas ya, mohon maaf ya, tulisannya nggak terlalu jelas, nanti bisa diisi dengan asal saja tulisannya. Teks yang di dalam itu nggak terlalu saya pentingkan ya, nggak terlalu saya perhatikan. Yang saya nilai adalah pengaturan tabelnya ya, terkait dengan merger selnya. Kemudian ini kayak tulisan beasiswa ini ya, text directionnya ya, itu juga saya perhatikan, saya lihat. Kemudian text lighting, ya, text cell colornya ya, tadi belum saya coba ini kan jelaskan ya. Kalau misalnya kita mau bikin pewarnaan dalam sebuah sel ya, kita bisa pakai tabel properties. Sorry ya, bentar. Kalau misalnya kita mau warnain ya, kita bisa, nah ini gambar ini ya, ada gambar cat ya, cat yang tumpah ini ya, kita bisa warnain sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalnya di sini kita contoh biru gini ya, warna selnya berubah jadi biru ya. Ini ya tombol ini ya, cat tumpah ini ya, iconnya shading. Nah, garisnya, kalau misalnya garisnya mau dibuat warna putih ya. Nah, garisnya bisa diisi dengan page border, sorry ini tadi warna apa tadi? Ini ya. Nah, page bordernya diisi dengan warna putih ya. Page bordernya diisi dengan warna putih, kemudian klik OK. Belum saya sorot ya, mohon maaf. Sorot dulu, kemudian klik borders and shading, kemudian di tabulasi border ya, kita klik colornya warna putih ya. Jadi border itu garis tepi begitu ya. Maka kalau misalnya kita mau gedein bordernya biar lebih tebal misalnya, itu di width ya, ini bisa diatur tebal tipisnya garis border ya. Kemudian klik OK. Nah, maka di sel yang bersangkutan shading untuk selnya sesuai dengan yang kita mau. Yang penting disorot dulu ya, disorot dulu sel yang mau kita inginkan, yang mau kita atur ya. Misalnya warnanya mau diganti ini ya, ada di tombol ini, atau klik yang di sini ya. Karena kalau kita sorot suatu sel, biasanya akan muncul otomatis tombol-tombol ini, atau bisa kita klik yang di sini ya. Misalnya kita atur warnanya ini mau warna coklat, masih disorot. Nah,
Kemudian mau kita atur warna bordernya. Bordernya mau kita atur warna misalnya kuning, ya. Klik OK. Mana? Belum disorot. Bordernya kita atur warna kuning. Kok putih sih? Kuning tadi ya. Oke. Kita tebelin. Oke. Kok nggak berubah? Sebentar ya. Ya. Page and border. Page border. Shadingnya ada betul. Page border. Ini ya. Oh, all ya. Jangan lupa ini ya, tadi harusnya all ya. Warna kuning. Tebelnya ditebelin. Ini ya, tabulasi settingnya diperlakukan di mana? Ya, all grid ya, all. Dan klik OK. Ya. Itu untuk shading atau pewarnaan selnya. Karena di praktikum 4 ini warnanya beda-beda, untuk pewarnaan juga silakan diatur ya. Yang jelas yang akan kita nilai adalah pengaturan tabel untuk merger, kemudian untuk text direction, kemudian pengaturan warna masing-masing selnya. Karena teks yang ada di dalam tabel ini kayaknya agak susah dibaca ya. Jadi kalau memang susah dibaca dan tidak terbaca, boleh di skip ininya, teks di dalam tabelnya ya. Oke, mungkin bisa dicoba dipraktekkan praktikum 4 ini ya. Itu mungkin penjelasan saya terkait bab 8 ya, pembuatan tabel, penggunaan tabel ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, boleh disampaikan di grup untuk kita bahas ya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.